Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin dalam kajian Tafsirul Quranil Karim yang mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari suratul Fatihah ayat yang kedua. Adapun ayat yang pertama yaitu pembahasan tentang basmalah atau bismillahirrahmanirrahim telah kita lalui dan telah kita kaji pada video atau pertemuan sebelum ini. Dan malam ini kita akan mulai dari ayat yang kedua dari suratul Fatihah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, suratul Fatihah merupakan surah Makkiyah yang jumlah ayatnya ada 7 dan diturunkan setelah surah Al-Muddatsir. Jadi dalam Al-Quran surah yang memiliki atau mempunyai 7 ayat hanya 2 ya. Yang pertama adalah suratul Fatihah dan yang kedua adalah surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, suratul Ma'un. Suratul Fatihah adalah surah Makkiyah yang artinya adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Jadi dalam ulumul Quran, ilmu Al-Quran, ada pembahasan khusus tentang Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah jenis ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Baik diturunkan di Mekah, di Madinah, ataupun di perjalanan antara kota Mekah dan Madinah. Yang kedua adalah Madaniyah, yaitu surah ataupun ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah, baik diturunkan di Makkah, di Madinah, ataupun dalam perjalanan antara kota Mekah dan Madinah. Itu secara ringkas pembahasan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Para sahabat sekalian, suratul Fatihah merupakan salah satu di antara surah yang paling banyak memiliki nama ya. Lebih dari 10 nama yang dimiliki oleh suratul Fatihah. Di antaranya adalah suratus Shalah. Yang dimaksud sholat di sini bukan sholat 2 rakaat, 5 rakaat, itu bukan. Tapi yang dimaksud dengan sholat dalam penamaan ini adalah suratul Fatihah julukan ya bagi suratul Fatihah, seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qassamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya telah membagi as-shalah, yang dimaksud as-shalah di situ adalah suratul Fatihah, menjadi 2 bagian antara saya dan antara saya dan hamba. Jadi kata as-shalah dalam hadis qudsi ini adalah Al-Quran, suratul Fatihah yang dimaksud. Nama yang lain adalah Al-Hamd, suratul Hamd, karena dimulai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah setelah bismillah kan. Alhamdulillahi rabbil alamin, suratul Hamd. Yang ketiga adalah Fatihatul Kitab. Dan istilah Fatihatul Kitab ini disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah dalam salatnya. Nama yang selanjutnya adalah Ummul Quran. Ini banyak disebutkan juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Demikian juga Ummul Kitab ya. Nama selanjutnya adalah Asy-Syifa, yang artinya obat, penawar. Demikian juga Al-Masani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad atainaka sab'an minal mathani ya. Yang artinya adalah surah yang selalu diulang-ulang ya. Paling tidak atau paling kurang sehari kita mengulangi suratul Fatihah ini 17 kali
ya, dalam sehari ya, 17 rakaat dalam sholat kita. Nama yang selanjutnya adalah Al-Kafiyah, Al-Wafiyah. Demikian juga Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah artinya jampi. Karena memang ada satu hadis yang menjelaskan tentang suratul Fatihah yang dijadikan sebagai jampi, ya, obat penawar lah, ditiupkan ke atas air lalu diminumkan ke seorang pesakit. Jadi suratul Fatihah ini banyak mempunyai kemuliaan dan keutamaan serta khasiat, ya. Bisa kita jadikan sebagai jampi. Jadi kalau kita sakit, ya, sakit kepala misalnya, sakit perut, atau ada sakit-sakit yang aneh lah seperti itu, langsung aja ambil air 1 gelas, berniat, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan air 1 gelas ini menjadi obat dengan keyakinan kepada Allah, ya, berkat bacaan Fatihah. Setelah itu kita tiup dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, kalau kita betul-betul yakin kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan penyakit tersebut. Nama yang lain dari suratul Fatihah adalah Al-Quranul Azim. Ya, sama dalam ayat tadi disebutkan dalam suratul Hijr, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Para sahabat sekalian, suratul Fatihah ini mengandung banyak sekali pokok pembicaraan seperti yang saya sebutkan tadi. Ada tentang akidah, usuluddin, tentang ibadah, akhlak, tasyri', demikian juga tentang ancaman, ya, hari kiamat dan lain sebagainya. Dan suratul Fatihah ini banyak mempunyai kelebihan, diantaranya adalah apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Sa'id Al-Muhalla. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, inni la u'allimuka suratan hiya a'zamus suwar fil Qur'an. Sesungguhnya saya akan mengajarkan kepadamu tentang satu surah yang paling mulia dan paling agung dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Lalu kemudian baginda Rasulullah SAW menyebutkan suratul Fatihah. Para sahabat sekalian, itulah sekilas tentang apa yang terkait dengan suratul Fatihah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita langsung saja masuk pada ayat yang kedua dari suratul Fatihah. Namun sebelum kita masuk, ya, berkaitan dengan suratul Fatihah ini ada juga pembahasan tentang fikihnya, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, suratul Fatihah merupakan rukun salat. Membaca suratul Fatihah merupakan rukun salat. Demikian juga dalam mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak mewajibkan bacaan suratul Fatihah dalam sholat, tetapi mereka hanya mewajibkan membaca Al-Quran. Ya, terserahlah, membaca suratul Fatihah boleh, membaca surah Qul huwallahu ahad boleh, ya, minimal 3 ayat. Ada juga yang mengatakan, ya, paling pendek, ya, 6 huruf. Itu perbedaan pendapat di kalangan mazhab Hanafiyah. Mereka berlandaskan atau berdalilkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang kamu mampu dari Al-Quran ketika sholat. Itulah dalil yang mereka gunakan, sehingga dalam mazhab Hanafi bacaan suratul Fatihah tidak menjadi rukun. Adapun dalam mazhab Syafi'i, Maliki, demikian juga Hambali, membaca suratul Fatihah, ya, wajib hukumnya. Kalau tidak baca suratul Fatihah, sholatnya batal. Oke, kita masuk pada kajian tafsir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah. Kata alhamdu dalam ayat ini dimulai dengan alif lam yang memberikan pengertian lil istighraq, yang artinya keseluruhan, mencakup seluruh jenis pujian dan sanjungan. Lillah, hanya milik Allah. Nah,
Di dalam Al-Quran, para sahabat sekalian, setiap huruf, setiap kata, setiap susunan kalimat, demikian juga setiap perubahan bentuk kata dan juga perubahan baris atau harokat mempunyai atau mengandung simbol hukum. Simbol hukum ya, mengandung simbol hukum. Penambahan, pengurangan huruf ya dalam satu rangkaian kalimat atau kata itu akan berpengaruh pada pembentukan hukum ya, seperti itu. Contoh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, famsahu biru'usikum, maka usaplah sebagian kepalamu ya. Kata biru'usikum, huruf ba yang ada dalam kata tersebut yang menyandingi ya, atau yang melekat pada kata ru'us, biru'usikum, para ulama berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ba di situ litab'id, yang dimaksud adalah ba yang artinya sebagian. Jadi kita tidak diwajibkan untuk mengusap seluruh kepala kita, sebagian aja, karena huruf ba di situ adalah litab'id. Adapun mazhab yang lain, misalnya mazhab Maliki, mereka beranggapan bahwa yang dimaksud dengan ba di situ memberikan pengertian kul, keseluruhan. Oleh karena itu, kita temui sahabat-sahabat kita atau guru-guru kita yang bermazhab Maliki, ketika mereka berwudu, ya mengusap kepala itu keseluruhan. Kalau kita kan separuh aja. Itu perbedaan pandangan dan pendapat para ulama hanya disebabkan karena sudut pandang yang berbeda dalam memaknai atau memberikan penafsiran pada setiap huruf, apatah lagi setiap kata, demikian juga uslub atau susunan kalimat dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sanjungan dan pujian yang paling sempurna ya. Letak kesempurnaannya di mana? Yang pertama, ketika kita menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala dan memujinya dengan mengucapkan Alhamdulillah, pertama, kita telah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh jenis pujian dan sanjungan karena adanya alif lam pada kata alhamdu. Yang kedua, ketika kita mengucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk pujian dan sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kualitas dari pujian kita itu berada pada kualitas tertinggi dan paling mulia, karena kita mengikuti cara Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah memuji dirinya sendiri. Akan tetapi kalau seandainya saya mengatakan Ahmadullah, saya memuji Allah, tetapi dengan menggunakan susunan kalimat yang saya buat, maka kualitas dan harga dari pujian itu tidak akan setara dan tidak akan berbanding dengan pujian yang saya gunakan ya, yang saya gunakan hasil dari mengikuti pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya sendiri ya. Jadi pujian yang paling sempurna itu adalah ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan dan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Banyak lagi pembahasan tentang alhamdu ini, tapi kita nggak perlu jauh-jauh ke sana. Lillahi, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala melekatkan pujian dan sanjungan yang sempurna itu kepada zatnya, lillah, bukan kepada sifatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan Alhamdulillahirrahmanirrahim, tetapi Alhamdulillah. Ketika pujian dan sanjungan itu dilekatkan atau disematkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada zatnya, maka bermakna bahwa sanjungan dan pujian siapapun selain kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sebanding dengan sanjungan dan pujian
yang langsung disasarkan atau disematkan ya, kepada isim zat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama zat yaitu Allah. Ya. Yang kedua nama sifat. Nama sifat itu banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur dan lain sebagainya. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyematkan pujian dan sanjungan itu kepada zat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pujian serta sanjungan yang paling luhur, yang paling mulia, yang paling ya sempurna. Rabbil alamin. Ya, kata Rabb yang artinya ketua, orang mulia, ya, orang hebat, pendidik, pemelihara, ya, yang mengayomi dan lain sebagainya. Jadi kata Rabb ini mempunyai pengertian dan makna yang sangat banyak. Rabbil alamin artinya Tuhan semesta alam. Kata alamin artinya adalah segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rabb terambil dari kata tarbiyah, ya, yang mendidik, mengayomi, memelihara dan menjaga. Berarti seluruh makhluk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga, yang memelihara, yang mengayomi dan mendidiknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan berapa jumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan dan akan diciptakan dan sedang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhitung, tidak terhingga jumlahnya. Ya. Dan seluruh makhluk itu diatur oleh Allah, dinafkahi oleh Allah, dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, dikasih kendaraan. Coba kalau kita ya, berpikir dengan akal kita yang pendek ini, Allahu Akbar, Subhanallah, maha perkasa, maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala, yang maha mampu untuk mengayomi, memelihara, menjaga, mendidik seluruh makhluknya seorang diri. Coba kita bayangkan kalau seandainya galaksi, planet-planet yang ada di luar sana, di luar angkasa sana, tidak dijaga dan tidak diatur oleh Allah. Kalau seandainya terlambat sedikit aja, 1 detik aja, maka planet itu akan saling bertabrakan, dan apabila dua planet saling bertabrakan, maka seluruh planet yang ada di luar angkasa itu akan hancur. Dan kecepatan putaran setiap planet itu luar biasa, tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya teratur, semuanya terjaga dan terpelihara dengan baik. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam memelihara, menjaga, demikian juga mengayomi seluruh makhluk. Kita bayangkan kalau seandainya seorang suami atau seorang istri menjaga anak 10 orang aja. Allahu Akbar. Mungkin bisa sampai gila itu. 10 orang, walaupun 10 orang aja. Kasih makan, kasih minum, kasih mandi. Ya, ada yang buang air, cebokin dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Jangankan 10 orang. Nah, untuk menjaga diri kita sendiri saja bagaimana? Ya kan? Terkadang kita malas untuk mandi saja malas. Apatah lagi mau menjaga orang lain, apatah lagi mau menjaga ya, makhluk yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahui. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan segalanya, untuk melakukan semua itu. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang tafakhur dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri. Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seluruh makhluknya, wahai makhlukku, saya adalah Tuhan yang maha kuasa, saya adalah Tuhan yang maha perkasa, saya adalah Tuhan yang maha pencipta, saya adalah Tuhan yang maha mengatur segala-galanya. Kalian ini siapa? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan jalalnya, sifat jalal Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun sebelum ayat ini, yaitu ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sifat ya, jamal Allah Subhanahu wa taala, keindahan Allah Subhanahu wa taala, kelembutan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pada ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sifat jalalnya, Rabbil alamin, yang menguasai, ya, mengatur, memelihara, menjaga, mengayomi, memberikan makan dan lain sebagainya. Itulah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di akhir ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul sedang, ya, menunjukkan sifat jalalnya kepada kita semua. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali memperlihatkan sifat jamalnya. Pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanir Rahim, ya kan? Yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha pemurah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala kembali menghibur diri kita setelah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kehebatan dan, ya, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita takut, kita gentar, kita khawatir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menghibur diri kita. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita, wahai para hambaku, walaupun saya perkasa, walaupun saya maha segala-galanya, maha, ya, pemaksa dan lain sebagainya, akan tetapi kalian harus ingat juga bahwa saya pun mempunyai sifat yang lembut, yang kasih sayang, yang pemurah. Allahu Akbar, sifat jamal Allah. Para sahabat sekalian, ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Pada ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala kembali lagi untuk menakut-nakuti kita, mentarhib kita, mengingatkan kita tentang hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wahai hambaku, ingatlah, walaupun saya ini penyayang, pengasih, maha lemah lembut, akan tetapi di akhirat nanti pertanggungjawaban tetap ada. Dan seperti yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menerangkan tentang kejadian atau apa yang terjadi di hari kiamat, Allahu Akbar, memang sangat luar biasa. Ya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk di hari kiamat nanti itu sangat teliti. Satu demi satu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengadilan yang sangat terperinci. Setiap napas kita, setiap langkah kita, setiap kedipan mata kita, setiap ayunan tangan kita, setiap gerak tubuh kita ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hari kiamat itu juga disebut dengan Yaumul Hisab atau Yaumul Jaza, hari perhitungan. Ya, perhitungan Allah Subhanahu wa taala tidak sebanding ketelitiannya dibandingkan perhitungan kita ketika kita menghitung duit. Ya, adapun perhitungan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Setiap gerak dan diam kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Maliki Yaumiddin. Di sini ada dua qiraah. Yang pertama adalah Maliki Yaumiddin, dan qiraah yang kedua adalah Maliki Yaumiddin. Kalau kita Asim, Hafiz an Asim, kita membacanya Maliki Yaumiddin. Tapi kalau seandainya ada orang yang membaca Maliki Yaumiddin ketika kita sedang menjadi makmum, jangan kita tegur, jangan kita salahkan, karena memang cara membaca Maliki Yaumiddin ini ada dua. Yang pertama adalah Maliki Yaumiddin yang selalu kita dengar, yang kedua adalah Maliki Yaumiddin. Dan Maliki Yaumiddin ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang sam'iyat, yaitu kabar atau berita tentang hal-hal yang gaib. Di antaranya adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Itu kan adalah sesuatu yang gaib,
Dan dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyimbolkan pembahasan tentang mughayyabat atau sam'iyat dalam ayat yang keempat, yaitu Malik Yaumiddin. Seperti yang telah saya terangkan tadi, bahwa dalam suratul Fatihah ini kan banyak konsep atau banyak banyak pembahasan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tentang akidah, ada tentang akhlak, ada tentang tasyri', ada tentang yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Dan yaumul ba'ats ini merupakan salah satu di antara satu pembahasan tentang sam'iyat kalau belajar akidah kan. Jadi kan dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, ilmu akidah itu secara umum terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah tentang ilahiyat atau ilahiyat, yang kedua adalah nubuat, dan yang ketiga adalah sam'iyat. Kalau tentang ilahiyat tadi sudah ada di atas tadi kan, alhamdulillahirabbil alamin, mulai dari bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu tentang sam'iyat Malik Yaumiddin, dan tentang nubuat nanti disebutkan pada ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Yaitu jalan-jalan yang orang-orang yang engkau telah berikan nikmat, diantaranya adalah para nabi dan rasul, orang-orang soleh dan lain sebagainya. Seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Allahu Akbar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 jenis ilmu. Yang pertama adalah ilmu syariat, iyyaka na'bud, yang berkaitan tentang ibadah, salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ilmu tentang akhlak, dalam penggalan yang kedua, yaitu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, bersandar memohon pertolongan. Disinilah letaknya ilmu tasawuf. Yang pertama tadi ilmu fikih, iyyaka na'bud. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, ilmu tasawuf. Adapun ilmu tentang akidah telah disebutkan di atas tadi. Ya kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai ayat yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Itu tentang akidah. Tentang akidah, konsep akidah. Adapun iyyaka na'bud itu tentang konsep syariat, wa iyyaka nasta'in tentang konsep akhlak atau tasawuf, maqamul ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami menyembah, berarti ibadah syariat. Dan hanya kepada engkau lah juga kami memohon pertolongan, akhlak, tasawuf. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang permohonan pertolongan kita kepada Allah, dan juga ikrar kita tentang Allah Subhanahu wa taala yang kita jadikan sebagai zat yang kita sembah dalam bentuk jamak, iyyaka na'bud menggunakan nun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa menyembah Allah tidak cukup hanya sebatas bersandar kepada aturan hukum, tetapi kita juga harus mengedepankan adab dan akhlak yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan nun, na'budu, kami menyembahmu. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua, wahai hambaku, kalau kamu ingin menyembahku dengan sebenar-benar penyembahan, dan ibadahmu itu sempurna, maka lakukanlah secara berjamaah, menggunakan nun kan, bentuk plural atau jamaah. Kita diajarkan untuk tidak menyandarkan ibadah itu kepada diri kita, tetapi kita diajarkan untuk bersama-sama, berjamaah, melakukan sesuatu dengan secara kolektif dalam beribadah.
baik sholat kita, puasa kita, ya demikian juga berzikir kita diajarkan untuk berjamaah. Ya. Kita dilarang untuk nafsi-nafsi lah. Kita dilarang untuk nafsi-nafsi karena nafsi-nafsi apabila kita melakukan suatu ibadah secara nafsi-nafsi, kalau seandainya dalam ibadah kita itu banyak kekurangan, ketidaksempurnaan, maka tidak akan ada ibadah lain yang menutupinya, yang menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah itu. Adapun apabila kita melakukan ibadah itu secara berjamaah, contoh misalnya sholat, kalau seandainya kita tidak bisa khusyuk, maka sholat kita akan dianggap dan dinilai sebagai sholat yang khusyuk kalau seandainya salah satu dari seluruh jamaah yang ada di masjid itu khusyuk dalam sholat, ketika kita tidak khusyuk. Gitu. Kalau seandainya ibadah sholat kita pahalanya misalnya atau kebaikannya banyak bolong-bolong misalnya, nanti akan ditambalin oleh ibadah jamaah yang lain, saling menutupi celah, saling menutupi kekurangan. Itulah keistimewaan dan keuntungan kita apabila kita melakukan suatu ibadah secara kolektif. Berzikir, sholat, berpuasa pun secara kolektif, walaupun kita masing-masing puasa, tapi ketika kita berbuka dan bersahur itu kita disunahkan untuk berjamaah agar ada kebersamaan yang menciptakan semangat dan juga memberikan syafaah atau pertolongan, tambalan lah apabila dalam ibadah tersebut ada yang bolong-bolong seperti itu. Allahu Akbar. Ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa juz yang kelima, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang soleh. Jadi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta hidayah, memohon hidayah. Dan hidayah ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah hidayatul ilhamil fitri, yaitu petunjuk dalam bentuk insting. Dalam bentuk insting, seperti yang dimiliki oleh anak-anak kecil ya, yang belum berakal, anak yang berumur 1-2 bulan sampai beberapa tahun, ya, mereka telah diberikan hidayatul ilhamil fitri namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lapar, mereka nangis, mereka kencing, mereka nangis, sakit perut menangis. Mereka belum mampu untuk mentakbir atau mengucapkan apa yang terjadi pada diri mereka. Akan tetapi mereka telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan sesuatu yang terjadi pada diri mereka melalui insting dan disalurkan melalui tangisan. Ya, seperti itu ya. Yang kedua adalah hidayatul hawas. Hidayah atau petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui panca indera. Dan ini sangat kelihatan pada binatang ya. Contoh misalnya kelelawar. Kelelawar itu yang saya tahu wallahu a'lam ya, matanya akan terang melihat ketika malam, di saat binatang lain tidak mampu melihat, di saat makhluk lain tidak mampu melihat. Kayak kita kan, kalau kita di tengah malam gelap gulita, di tempat yang sunyi sepi, yang kelihatan hanya kegelapan. Adapun kelelawar semakin gelap maka pandangan matanya akan semakin tajam. Demikian juga ada di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kepekaan panca indera yang sangat tajam. Ya. Kalau tadi kan mata ya, kelelawar. Bentuk binatang yang lain yang panca inderanya juga tajam adalah anjing, mempunyai panca penciuman yang sangat luar biasa sekali.
Demikian juga ada di antara binatang yang mempunyai tingkat sensitivitas kulit yang sangat peka begitu terhadap sentuhan dan lain sebagainya. Dan itu juga dianggap sebagai hidayah, tetapi istilahnya hidayatul hawas, hidayah panca indera. Yang ketiga adalah hidayatul aql. Hidayatul aql ini hanya diberikan kepada manusia. Ya, ketika manusia itu telah berada pada jenjang kehidupan yang semakin matang, ya, berinjak kanak-kanak, remaja, seiring dengan bertambahnya usia, maka potensi akal itu semakin berkembang, ya, petunjuk akal itu semakin berkembang. Tapi kalau hanya sebatas hidayah akal, maka orang masih bisa sesat, ya, karena betapa secara pembuktian betapa banyak orang yang tersesat oleh akalnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu sebagai pengontrol dari aktivitas akal, agar akal itu tidak tersesat jalan dan tidak menjadi perangkap, tidak dijadikan oleh setan dan nafsu sebagai perangkap untuk menyesatkan manusia. Para sahabat sekalian, seterusnya adalah hidayatud din, hidayah agama, yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang tertentu saja. Di antaranya adalah kita, alhamdulillah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan hidayatul iman atau hidayatul din. Alhamdulillah, Allahu akbar. Dan itulah nikmat dan anugerah yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setelah anugerah kehidupan, yaitu, ya, hidayatul din atau hidayatul iman. Kita harus banyak-banyak bersyukurlah. Kita nggak pernah minta iman, nggak pernah minta Islam, tapi Allah yang langsung bagi tanpa melalui usaha kita. Maknanya kita adalah orang-orang yang terpilih, alhamdulillah. Tapi masalahnya banyak di antara kita yang kurang menyadari betapa besarnya nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang di luar sana yang merindukan hidayah dan Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah itu kepada mereka. Kita alhamdulillah, walaupun kita nggak pernah berharap, nggak pernah meminta, nggak pernah memohon, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung bagi. Alhamdulillah. Maka merupakan kewajiban bagi kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah tersebut, dan juga menjaganya dengan senantiasa tunduk dan taat serta patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, selanjutnya jenis hidayah yang kelima adalah hidayatut taufiq, hidayah taufik. Apa yang dimaksudin hidayatut taufik? Hidayatut taufik artinya adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, yang menyebabkan hamba itu mampu untuk melakukan ibadah yang telah diketahuinya melalui akal. Begitu ya. Jadi misalnya ada orang yang telah mengetahui hukum tentang sholat, tetapi tidak jarang kan orang yang tahu tentang hukum sholat tapi dia tidak sholat. Berarti dia hanya mendapatkan, ya, hidayah ilmu tapi tidak mendapatkan hidayah taufik, tidak mendapatkan taufik dari Allah. Akan tetapi apabila ilmu tadi diamalkan, ya, dan diterapkan dalam bentuk amal, maka hidayah tadi, hidayatul ilmu tadi berubah menjadi hidayatul taufik namanya. Ya. Dan yang terakhir adalah hidayatul irsyad. Hidayah memberikan petunjuk, hidayah dalam memberikan petunjuk kepada orang lain. Ya, misalnya para ustaz, para dai yang menjelaskan tentang Islam, apa yang mereka jelaskan itu ya dianggap sebagai hidayah juga, tetapi hidayah irsyad namanya. Hidayah tentang ajaran tentang nilai-nilai keislaman. Itulah beberapa bentuk hidayah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab. Di ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meminta hidayah
agar istiqomah atau konsisten di jalan yang lurus, yaitu jalan Al-Quran, jalan para nabi dan rasul, jalan para ulama, jalan para aulia, jalan kebenaran secara umum seperti itu. Jadi permohonan hidayah dalam ayat ini yang dimaksud bukan hidayatul iman karena kita telah beriman kan, tetapi yang dimaksud di sini adalah hidayatul taufik, agar kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan iman yang ada pada diri kita dan juga untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam bentuk amaliyah, salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Jadi yang kita minta dalam ayat yang ke-6 yang selalu kita minta adalah hidayatul taufik, bukan hidayat al-iman, bukan hidayatul iman tetapi hidayatul taufik istilahnya. 17 kali kita minta, paling kurang dalam sehari. Seolah-olah kita meminta kepada Allah, ya Allah kekalkanlah imanku, berikanlah taufik kepadaku untuk melakukan tugas-tugas kehambaanku atau penghambaanku secara baik, dengan baik dan sempurna. Seperti itulah kira-kira. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka dari golongan para nabi dan rasul, para syuhada, para siddiqin, orang-orang soleh, ya. Dan bukan jalan mereka yang sesat, yang meninggalkan kebenaran karena ketidaktahuan dan kejahilan mereka, ya. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang sesat karena kejahilan mereka. Jadi ada dua jenis makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau makhluk sesat, golongan sesat yang disebutkan dalam pada ayat yang ke-7 ini. Yang pertama adalah al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan yang mengetahui tentang kebenaran tetapi melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran tersebut. Dan yang kedua adalah golongan ad-dallin, orang-orang yang sesat karena kejahilan yang ada pada diri mereka. Dan ada juga para ulama yang mengatakan bahwa ghairil maghdubi alaihim adalah golongan orang Yahudi, dan ada juga golongan orang Yahudi, dan waladdallin adalah golongan orang Nasrani. Tetapi pendapat ini dibantah oleh ulama yang lain dengan mengatakan bahwa kalau seandainya yang dimaksud hanya golongan Yahudi dan Nasrani, berarti pengertian dan makna ayat itu sangat sempit, sangat terbatas. Tetapi kalau diumumkan, ya, diberikan pengertian atau penafsiran yang umum, maka orang Yahudi dan Nasrani pun juga masuk di situ. Ya. Jadi penafsiran yang mengatakan bahwa ghairil maghdubi alaihim adalah golongan orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu, maka dalam ayat ini di dalamnya sudah termasuk orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mengetahui tentang kebenaran Islam, mengetahui tentang kebenaran baginda Rasulullah dan kitab suci Al-Quran, akan tetapi mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dan berlawanan dengan apa yang mereka telah ketahui. Jadi menafsirkan dengan penafsiran yang lebih umum itu lebih baiklah seperti itu. Waladdallin, golongan orang-orang yang tersesat jalan karena kejahilan, ketidaktahuan tentang agama. Dan termasuk di dalamnya adalah orang Nasrani, karena memang orang Nasrani pada zaman baginda Rasulullah SAW dianggap sebagai golongan terbelakang, orang-orang jahil seperti itu, yang tidak mengetahui kebenaran, sehingga mereka tersesat jalan karena ketidaktahuan mereka. Berbeda dengan orang Yahudi, yang mereka ketahui tentang kebenaran Islam, Al-Quran, baginda Rasulullah, dan kebenaran-kebenaran yang lain yang dibawa oleh Islam, akan tetapi mereka lah yang menjadi penentang pertama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Para sahabat sekalian, inilah penafsiran ringkas dari 7 ayat dari suratul Fatihah ini. Sebenarnya penafsiran tentang 7 ayat ini, Masya Allah, luar biasa, sangat luas, sangat mendalam, ya. Bahkan salah seorang
ahli tafsir, yaitu Sayyidi Ibnu Ajibah radhiyallahu taala an, telah mengarang satu tafsir suratul Fatihah khusus, ya, tebal sekali, kira-kira 600 halaman lah, 600 halaman atau 600 muka surat, hanya menjelaskan tentang suratul Fatihah. Allahu Akbar. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, kalau seandainya saya ingin menafsirkan suratul Fatihah secara luas, secara mendalam, mungkin onta-onta yang ada di sini tidak akan pernah mampu untuk memikul, ya, tulisan-tulisan dari hasil penafsiran suratul Fatihah itu. Luar biasa, karena memang suratul Fatihah sesuai dengan namanya, ya, Ummul Kitab, ya kan? Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, sebagai induk Al-Quran dan induk kepada seluruh, ya, kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, ya, itulah penafsiran ringkas dari suratul Fatihah. Adapun penyebutan amin yang bermakna istajib doa'ana ya Allah, ya, kabulkanlah doa kami, itu bukan Al-Quran, tapi itu merupakan doa yang terpisah dari suratul Fatihah. Dan baginda Rasulullah SAW telah banyak menjelaskan tentang kedudukan kata amin, ya, ucapan amin itu. Pertama, bukan sebagai bagian dari suratul Fatihah. Yang kedua, amin itu adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang juga mempunyai keistimewaan, banyak keistimewaan di dalamnya. Di antaranya baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, setelah membaca suratul Fatihah maka beliau mengatakan, ucapkanlah amin, ya, dengan harapan semoga kata amin kalian itu, ya, bertepatan dengan kata amin para malaikat, sehingga dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis seperti itu, ya. Walaupun dia bukan bagian dari suratul Fatihah dan surah-surah yang lain, akan tetapi membaca amin itu merupakan sesuatu yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian, mungkin cukup sekian penafsiran kita tentang suratul Fatihah ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mampu istiqomah untuk melanjutkan dan meneruskan kajian tafsir kita, ya, sekarang berlahanlah, sedikit demi sedikit, ya, sambil mempelajari, meresapi, merenungi, mengamalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berkah mempelajari tafsir yang ringkas ini semakin memantapkan dan menyempurnakan iman kita kepadanya. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya, ya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.